Nah, ini kita masuk ke sini Bapak-bapak Ibu. Kita sharing nih pengalaman menggunakan Postopo seperti apa. Ada kendala nggak? Ada masukan nggak ke Telkom? Nah, nanti biar ada kita saling diskusi, saling sharing. Kemudian, nah ini rutin nanti tiap bulan kita adakan berkembang sukses bersama Postopo ya. Nanti ya tadi kadang kita hadirkan pengusaha sukses sharing ke kita, pakar masalah marketing, pakar manajemen toko seperti itu. Nah, nanti ujungnya silahkan kalau sudah ini baru 10, nanti berkembang 15, 20, 25 banyak kan? Silahkan kalau mau bentuk paguyuban toko modern Sidoarjo misalnya seperti itu, atau apa namanya terserah. Kita serahkan ke bapak-bapak ibu-ibu, kita hanya Telkom memfasilitasi saja. Nah, ujungnya nanti ini secara nasional kita ingin komunitas UKM Indonesia ini bisa tadi berkembang terus sukses. Suksesnya pun sukses yang mulia gitu kan. Ya, ini program-program yang ada di Telkom ya, dari Indonesia Digital Entrepreneur. Terus ada Community Development Center. Ini Telkom juga ada apa namanya? CDC itu ya. Kalau apa Pak Selamat istilahnya? CDC. Pinjaman lunak itu. Pinjaman lunak. Nah, Telkom itu juga ada. Kemudian ini Smart Business. Kalau belajar marketing, internet marketing, belajar bikin toko online, web di sini ya. Dari Majidental. Monggo Bu, silakan. Masih ada yang kosong. Kemudian ini nanti komunitas UKM Sidoarjo. Nah, ini kita akan buat gitu ya, portal web komunitas UKM Sidoarjo. Nanti saling sharing di situ. Jadi kita ada kegiatannya secara daring, secara offline seperti ini. Kemudian di online-nya juga ada. Kemudian kita ada Broadband Learning Center di kantor Telkom yang di Sultan Agung itu. Ada tempat belajar, dan di sini akan kita jadiin tempat tadi klinik UKM tadi. Kalau ada permasalahan, Bapak Ibu sekalian jangan sungkan-sungkan, datang saja ke Broadband Learning Center. Nanti kita coba bantu permasalahannya. Kalau ini toko saya sedang turun nih omsetnya, bisnis saya sedang turun nih. Kenapa? Apanya yang harus diperbaiki biar berkembang lagi? Itu arahnya ke sana. Ya, ini ujungnya tadi untuk mempersiapkan masyarakat ekonomi ASEAN yang perdagangan bebas tadi. SME Indonesia bisa. Ya, mungkin itu dulu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sambil sharing, ini masih ada beberapa materi seperti itu. Tetapi kalau hanya dengarkan saja kan nggak menarik. Justru kita sebaiknya saling interaktif saja. Nah, seperti saya awal sampaikan tadi, gantian dari bapak-bapak ibu-ibu, monggo sharing ya. Paling nggak memperkenalkan nama usahanya apa, terus pengalaman dengan Postopo seperti apa, terus kondisi bisnis usahanya saat ini seperti apa, sedang berkembang, biasa-biasa saja, atau justru sedang turun ini. Nah, dari situ nanti baru kita akan diskusi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Monggo silakan dari kanan dulu atau kiri dulu? Urut.
Urut, monggo. Monggo Pak Eko. Ya mungkin sebelum Monggo Pak Eko. Sampai dulu. siapa dulu? Pak Eko dulu. Oke, urut aja nanti semua bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari batik. Sementara ini masih pakai batik Jawa Timur. Bentar lagi akan diganti jadi batik Kecang. Ya. Batik Kecang yang aslinya adalah batik Kedung Jangkrik. Jadi dulunya di sana itu ada batik Kedung Jangkrik, tetapi sempat mati, kemudian lagi dirintis. Sekarang sudah ada beberapa teman yang sudah muncul, sehingga saya sekarang harus berganti dari batik Jawa Timur ganti batik Kecang. Kalau dulu saya nggak berani pakai batik Kecang, pakai Kedung Jangkrik nggak berani. Sekarang sudah agak berani karena masih sudah ada teman-teman yang sudah muncul di sana. Itu kebetulan saya dulu, karena saya dari Madura, orang Madura. Dulu saya batiknya itu ambilnya dari Madura, kemudian saya jual, terus sempat jual di Cito, Pak. Di Cito beberapa tahun yang lalu, dari beberapa toko dari 5 sampai menjadi 1 dan kemudian tutup karena bangkrut. Bangkrut ya, permasalahannya itu tadi kebetulan memang di administrasi yang kurang baik, sehingga saya mengikuti beberapa pelatihan, mulai dari pelatihan yang biasa sampai yang agak sedikit mahal. Saya juga tetap mengikuti dan alhamdulillah itu juga ada hasil buat saya, dan sekarang sudah mulai sedikit berkembang. Jadi di sudah 2 tahun ini saya sudah mulai dari bangkrut itu tadi ya, dari nol tadi. Waktu nol itu tadi rasanya nggak enak, Pak. Jadi mau cari pinjaman ke begitu, dan akhirnya itu menjadikan suatu bahan semangat buat diri saya waktu itu. Itu di dalam perdagangan batik waktu itu saya, sehingga semangat, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit berkembang selama 2 tahun ini. Dan memang betul di dalam administrasi ini kuncinya memang di administrasi, karena saya dulunya tidak pernah melihat bagaimana pada saat kita berkembang itu unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi. Waktu itu saya tidak pernah memperhatikan. Yang penting saya dapat untung yang banyak waktu itu, dan kemudian saya nggak dapat untung sama sekali karena saya harus membayar karyawan, bayar semuanya, sehingga defisit atau minus buat diri saya waktu itu. Ya, setelah itu saya mengikuti coaching. Kalau di mana Surabaya Barat itu ada coaching namanya, bisnis coach ya. Saya waktu itu ikut itu, dan saya tanya, apa sangat betul pentingkah dalam sebuah administrasi itu? Sangat penting, itu ada kunci utama. Waktu itu saya dibilang seperti itu. Kalau begitu saya bingung gimana ini untuk caranya mengadministrasi, karena barang saya kan banyak waktu itu, ditulis sederhana, tapi saya sering lupa, tulis lupa lagi, begitu terus. Dan saya nggak tahu berapa keuntungan saya dalam 1 bulan, saya nggak pernah tahu. Yang penting waktu itu tiap hari ya ada keuntungan, berarti saya untung, itu aja ciri-cirinya. Tapi kalau ditanya berapa keuntungan saya nggak tahu. 1 bulan gaji saya berapa nggak tahu. Yang penting saya untung, gitu. Kenapa saya untung? Saya masih bisa beli sepeda motor, saya masih bisa, itu nggak keuntungan saya itu waktu itu. Nah, dengan adanya bos toko ini adalah suatu bayangan saya dulunya. Saya ingin bayari orang untuk waktu itu, bayari orang untuk administrasi, tapi saya nggak bisa karena saya saja sendiri, bayar saya sendiri aja sudah bingung
usah bayar orang, tapi saya sudah tahu berapa omset saya 1 bulan. Ini masih bayaran saya karena saya masih belajar di bos toko. Saya masih belajar, saya masih sedikit karena saya masih banyak kendala di dalam bos toko ini karena saya masih belajar. Tetapi bayaran saya itu, sehingga nanti kalau berapa keuntungan saya 1 bulan, saya tahu. Kemudian grafiknya saya juga tahu, begitu. Kemudian yang mempengaruhi keuntungan saya itu apa? Itu insya Allah saya tahu karena di situ sudah dilengkapi grafik, kemudian sudah dilengkapi oleh beberapa komponen-komponen yang bisa nanti dibaca di situ. Sehingga saya sangat bersyukur sekali dengan adanya pos toko ini, dan ini sangat bermanfaat. Sehingga kalau kita membayar bagian administrasi misalnya, nggak usah mahal-mahal lagi, ini bisa kita kerjakan sendiri melalui istri saya, mungkin ya, nanti bisa untuk memasukkan data-datanya, saya tinggal mencari omsetnya saja. Sehingga kemarin masih ada banyak kendala itu. Saya kemarin datang ke Telkom bersama istri saya juga waktu itu karena saya bingung cara bukanya. Saya mau ngajari istri saya bingung gimana saya ngajari, saya bingung gitu. Akhirnya saya bolak-balik datang ke Telkom, ya, ketemu dengan Pak Erlin, ya begitu waktu itu, dan saya sering telepon juga sampai saya sedikit mungkin agak singkat juga, sering telepon juga begitu. Malam-malam saya telepon karena saya kalau mau masukkan data itu selalu malam. Kalau misalnya berapa yang penjualan selalu malam. Nah, waktu mau masukkan aja udah bingung kadang. Aduh, mau telepon malam-malam gimana begitu. Tapi saya paksakan untuk telepon malam-malam, Pak, ini gimana, bisa nggak kira-kira waktu itu. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit saya baca bukunya juga, saya belajar di situ. Nah, itu keuntungan untuk saya, Jadi administrasi ini buat kita sebenarnya sangat penting, sehingga kita bisa untuk nantinya akan mengetahui seberapa besar keuntungan kita. Kalau misalnya turun, seberapa besar turunnya itu tadi. Nah, kalau misalnya turunnya bisa nanti tidak lebih dari limit, insya Allah nanti bisa cepat-cepat dinaikkan lagi. Insya Allah nanti kita sudah siap seperti itu. Jadi ada apa saja yang perlu dikerjakan, di situ sudah banyak bayangan yang bisa dibaca menurut data. Kalau kita hanya mengingat-ingat tanpa ada data, maka itu bisa saja itu keliru. Tapi kalau misalnya di sini sudah ada data, insya Allah nanti lebih mendekati kebenaran. Jadi itu persepsi saya tentang pos toko, dan saya meyakini insya Allah nanti kalau ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman di dalam suatu perdagangan. Dan banyak sekali tadi dari bapak-bapak yang sudah menjelaskan bahwasanya kalau misalnya beli ini sangat mahal sekali. Memang mungkin ya, tapi mungkin juga kekurangan daripada pos toko ini mungkin karena kita sebagai pelaku usaha mungkin takut rahasianya diketahui oleh orang lain, terutama Telkom milik gigi saya ini. Mungkin begitu saja. Itu ada juga di dalam bayangan saya, ada seperti itu. Dan nanti orang tahu nih berapa keuntungan saya, channel gitu. Padahal keuntungan itu kan rahasia kita ya. Ya, keuntungan dari setiap owner atau pelaku usahanya itu kita berapa ambil keuntungan itu rahasia kita. Tetapi di kandang-kandang kasih tahu ke orang lain, takutnya begitu gitu. Itu salah satu yang ada di dalam benak saya seperti itu. Terus kemudian untuk kemarin juga agak sedikit kebingungan, alangkah baiknya kalau misalnya pada saat kita memasukkan data kemudian sekaligus dengan fotonya. Jadi kalau kita pakai scanner, klik begitu ya, keluar fotonya, ini yang dibeli gitu. Kita cuma ada data berdasarkan ada
kita turunan. Tapi kalau misalnya nanti sekalian ada fotonya, mungkin ini bagus juga ini buat saya, sehingga lebih mengingat lagi, lebih tahu lagi spesifiknya. Karena kalau di batik itu kan banyak sekali spesifiknya. Mungkin kalau di buku atau di perdagangan yang lain itu berbeda ya. Tapi kalau di batik ini detail sekali, motifnya seperti apa, warnanya seperti apa, sangat detail sekali. Sehingga kita agak kerepotan juga. Kemarin Mbak Ferdinand juga kerepotan juga. Nggak usah repot Mbak Ferdinand, itu sudah ada labelnya semua. Begitu, buat saya begitu. Sudah ada labelnya semua, sudah ada harganya. Tinggal langsung dikasih saja harga yang berapa, dari mana itu yang klasifikasi. Kalau saya sudah ada labelnya semua. Meskipun itu hanya sebagai tulisan saja, misalnya harga 100, harga 200, 120 sudah ada saya tembak sendiri gitu. Sehingga nanti kalau misalnya pembukuan itu lebih nyaman. Nah, untuk reseller saya biasanya ampun ke saya biasanya hanya 100, nggak apa-apa saya akan lepas, tapi saya akan kasih kode sendiri. Nanti waktu mengembalikan barang ke saya, tolong itu dikembalikan lagi, sehingga nanti pembukuan saya tetap gitu. Yang saya berhati-hati di dalam pembukuan ini, kalau seperti tadi ya juga saya jualan di SMKK. Sebelum saya kesini tadi saya masih jualan juga di SMKK sini tadi. Jualan. Mas kebetulan di situ banyak ngambil saya juga bingung. Ya syukur-syukur di sini sudah saya tulis itu yang harga sekian, ada berapa, nanti di rumah juga hitung lagi dan saya menginput lagi. Karena saya sekarang sudah sangat berhati-hati terhadap administrasi ini. Sehingga kalau tertib di dalam administrasi, saya yakin nanti ada suatu sedikit kemajuan buat kita semua. Sudah, itulah dari saya Pak. Mungkin dari yang lain, terima kasih semua. Baik, terima kasih dengan Pak Aiko. Aiko ya tadi ya, kalau kita saling silaturahmi, kumpul-kumpul kayak gini ya, itu ya tadi ada manfaatnya. Sambil jualan juga apa ya? Ya, gitu. Ya, baik, terkait yang bos toko ada 2 yang saya catat ya. Security terus sama apa? Kalau gambarnya ya, gambarnya. Baik Pak, jadi sekilas saja kalau security intinya kita tidak bisa ngambil data punya bapak-bapak ibu sekalian itu karena password itu kan yang megang bapak-bapak ibu sekalian ya. Kalau di awal itu kita yang melakukan membuatkan itu, tolong nanti setelah itu diganti passwordnya. Nah di situ security-nya bapak-bapak ibu-ibu sekalian di situ ya, tolong diganti, termasuk nanti teman-teman kita yang kaos merah ini juga langsung diganti Pak, dianjurkan untuk diganti ya password. Ada lagi Pak, satu tentang email Gmail itu Pak ya. Email Gmail itu kemarin kan undangannya lewat Gmail itu ya, ya. Nah, saya biasa kan pakai Yahoo ya. Saya bingung sekali bukanya itu, nggak bisa padahal passwordnya sudah benar, ini sudah benar tapi nggak bisa Gmailnya itu ya, itu yang ada kita ajarin Pak ya. Bisa itu ya antaranya ya. Tadi masukannya berikutnya mungkin ini nanti 3 sesi dulu kita isi selingan penjelasan dari materi kita kayak begitu ya. Kayak ya intinya dari batik Jawa Timur sempat berkembang terus jatuh sampai ke angka 0, sekarang mulai merangkak lagi. Ya kalau usaha katanya memang seperti itu ya, nggak pasti jatuh bangun gitu. Tetapi yang utama setelah jatuh ini harus segera bangun lagi, ini yang utama. Nah ini juga nanti saling sharing biar tidak jatuh, tapi justru berkembang terus. Bagaimana ini tujuan kita saling sharing, bertemu itu untuk itu sebenarnya.
Baik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya istrinya Pak Samsul, Pak. Pak Samsul. Tapi kami punya dua brand. Kami punya dua brand. Satunya Latina Tigraf yang kami khususkan memang di boneka sama sedikit aksesoris, dan satunya itu adalah Binek Rajut, Pak. Jadi kami mengkhususkan di Rajut. Karena kenapa kami punya dua brand? Karena kami punya dua pekerja yang memang lain ya Pak ya. Satunya yang untuk Latina Tigraf itu adalah untuk yang lebih muda, yang anak-anak remaja lah gitu. Tapi kalau yang ke Rajut, saya tuh lebih memfokuskan ke ibu-ibu. Jadi ada dua usia mungkin ya, antara muda sama yang tua. Jadi semuanya tuh sama dapat pekerjaan. Jadi itu saya juga. Tapi kalau untuk bos tokonya yang di Rajut ini masih label Latina Tigraf. Tapi kalau untuk webnya alhamdulillah sudah lain-lain. Jadi ada dua web. Juga manfaatnya alhamdulillah sama dengan Pak Eko, sangat terbantu dengan dalam segi administrasi. Cuman masukannya juga malam, jadi nunggu semua masuk baru saya bisa memasukkan itu. Cuman ada satu kesulitan ya, tapi alhamdulillah sudah teratasi kemarin. Karena kan untuk yang bos toko itu Pak, kan saya pernah itu 1 minggu, mungkinnya saya tidak pernah memasukkan lagi karena capek ya Pak. Jadi belum sempat. Sedangkan kalau sudah jam 12 malam lewat jam 12 malam itu kan sudah berganti hari gitu loh Pak. Jadi untuk katakanlah saya mundurkan lagi misalnya tanggal 2, saya mundurkan lagi ke tanggal 1 itu kan nggak bisa. Jadi itu karena itu capek itu, jadi saya sempat vakum itu memang saya akui. Nah untuk memasukkan lagi, nah itu kesulitannya tuh di tanggal. Jadi itu ada invalid terus tanggalnya yang nggak cocok atau apa, itu masalah tanggal. Akhirnya saya kesulitan itu, saya telepon Mas Ulum. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Nah, kalau Mas Ulum gimana nih Mas? Aku mau rekor tanggal gitu loh. Gak bisa masuk, saya aktifkan lagi, tapi alhamdulillah sudah terbantu di masalah tanggal itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Samsul ya. Ternyata dua usahanya ya. Sendiri-sendiri. Rajut sama boneka ya. Ya, memang tadi kalau saya perhatiin dari batik sama boneka ini inputnya itu malam, kan begitu ya. Nah ini salah satu apa namanya ya? Salah satu kebiasaan mungkin itu ya. Salah satu kebiasaan yang kurang baik, saya bilang begitu saja. Ya, sebenarnya kalau administrasi atau apalagi sudah dibantu dengan teknologi seperti ini, ya inputnya saat itu, ketika ada yang beli, ya sudah langsung saat itu. Karena ini termasuk struk pembeliannya itu sebagai bukti ke pembeli kan, gitu. Soalnya ini Pak, laptopnya Oh, masalahnya itu. Terus itu lagi Pak, seperti ini Pak. Kalau yang saya lihat seperti orang jualan di toko ciki-ciki itu, orang pesen kan tinggal pencet. Nah itu kita masih belum punya itu kan. Kalau misalnya pesen ciki berapa begitu, orang yang bagian itu tinggal pencet gini aja. printnya mungkin ya Pak. Enggak Bu, yang ini loh Bu, dia punya kayak iPad kecil gitu. Cuma kita itu masih belum punya itu sebenarnya, yang terhubung ke ini. Tapi komputernya sudah ada ya. Komputer. Sebenarnya gini,
menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi itu mending bertahap, Pak. Mending bertahap. Karena menggunakan aplikasi teknologi ini kan juga ada investasinya, ada kos yang dikeluarin. Kalau semua langsung kita invest, ngapain juga? Mending untuk modal dulu. Nah, secara bertahap, kalau udah waktunya kita kesana, ya nanti kita kesana. Tapi kalau belum, ya mending yang ada dulu. Malam enggak apa-apa. Sementara. Tapi ya tadi Pak, nanti ketika udah malam capek gitu kan, mundur lagi itu Pak. Nah nanti ketika tadi kalau satunya kan karena PC atau komputernya yang ini ya, masalah. Kalau di Bapak sebenarnya ready ya komputer itu? Ya ready Pak, cuma tetap malam soalnya saya nungguin. Nanti biasanya sih habis maghrib tuh ada orang datang mau beli gitu kan. Habis isya nanti kalau udah jam 9 ya tuh. Kalau begitu datang beli input struknya dikasih gitu. Nah itu masih belum, kita juga belum siap. Nah, nanti didampingin deh sama mbaknya sana biar cobain. Jadi dari beli langsung input. 3 hari itu jadi kasirnya Bapak nggak apa-apa. Misalnya begitu loh. Iya, maunya gitu Pak. Ya, 3 hari jadi kasirnya. Jadi kalau ada pembeli datang langsung diinput, pembeli datang. Nah nanti udah terbiasa Pak. Kalau malam ya sudah, malam itu waktunya untuk keluarga, bukan untuk kerja. Kan gitu. Nah nanti silakan. Ya nanti gini Bu, cari PC atau laptop yang murah-murah, yang second dulu, atau yang bisa nyicil kayak gitu Bu. Wong sekarang banyak yang murah, nggak apa-apa, nggak harus baru, nggak harus ini. Penting bisa second nggak Pak? Second itu macam-macam. Mau dari harga 1 juta sampai 1,5 juta sudah ada. Silakan yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Indri. Usaha saya namanya Ataya Handmade. Jadi saya memanfaatkan sisa-sisa kain yang bisa diberi nama perca, dijadikan tas atau sarung bantal atau apa aja. Saya dengar di Eropa produk saya itu sangat dihargai dan mahal. Kalau di Indonesia mungkin baru di kota-kota besar aja Pak. Jadi penjualannya memang agak sulit pertamanya. Saya mulai usaha ini karena saya sudah resign dari Al-Azhar. Saya dulu mengajar seni lukis dan kemudian membuat kurikulum untuk TK dan SD. Jadi saya manfaatkan hobi saya melukis. Dari situ pelan-pelan saya melukis di kain dan di kaca pertama itu. Kesulitan saya di catnya. Catnya waktu itu sangat mahal dan harus pesan di Itali. Jadi saya kadang menempeli teman yang berangkat ke sana, saya titip cat. Kemudian saya beralih ke perca ini, ke sisa-sisa kain. Alhamdulillah peminatnya banyak. Cuma memang penjualannya agak sulit karena produk ini jatuhnya jadi mahal. Karena kami melukis di sisa kain, kemudian kami tempel di tas atau sarung bantal, dan kami sulam tangan, baru dijahit mesin. Jadi memang prosesnya agak lama. Kalau ada pemesanan jumlah banyak, kami cukup bingung. Jadi harus kami tawarkan sistem bordir juga selain sulam tangan. Saya tertarik ikut bos toko ini karena pertama ada pendampingan Pak. Saya gaptek termasuk yang nggak ngerti laptop dan sebagainya. Kemudian saya juga sudah dengar dari teman-teman yang mengikuti, selain pendampingan juga ada banyak kemajuan. Jadi sebenarnya saya juga pernah bangkrut. Pada waktu itu saya baru dapat modal yang cukup lumayan. Nah, modal itu saya gunakan untuk beli bahan-bahan. Begitu sudah jadi produk,
kami bersama beberapa teman menyewa stand di Cito. Kemudian mungkin saya sudah diamati karena saya sering dirawiri Cito, jadi mobil saya dibobol, semua produk saya habis di dalam mobil. Jadi saya sakit hati itu Mbak yang bilang, Pak, rasanya waktu itu karena saya baru mulai buka toko sudah bangkrut, jadi belum terang, belum mulai itu sudah habis-habisan saya waktu itu. Jadi saya sempat bingung, terus ketemu teman-teman UKM, beberapa cuma kasih saran diikhlaskan, yang sabar seperti itu. Tapi saya paling senang ketemu teman-teman yang pernah bangkrut. Jadi itu agak terhibur gitu saya. Kalau dia bilang saya ya pernah bangkrut, saya senang jadi terus malah ketemu Bu Ana dengan saya sudah 3 kali Bu bangkrut, ada yang lebih parah. Jadi arti itu rasanya agak terhibur gitu loh Mbak itu. Terus sudah gitu pernah juga ketemu teman, dia habis parkir mobilnya di depan stasiun Sidoarjo Pak. Dia juga membawa produknya habis di situ di depan stasiun itu, plus isi mobil. Jadi tempat duduknya habis, spionnya, tinggal setirnya tok sama mobil. Jadi saya bingung ceritanya tuh ya agak rasanya parah benar gitu. Apa itu ya Pak ya. Tapi saya masih penasaran gimana cara jual produk saya harus bangkit pagi waktu itu. Kemudian saya terpilih oleh Pelindo bersama Pak Samsul 30 besar untuk mengikuti Entrepreneur Camp di Malang. Waktu itu saya dengan Pak Samsul dan teman-teman nggak tahu harus apa waktu itu di Malang, tapi ternyata kami hari pertama itu semua uang, perhiasan, HP itu harus dititipkan panitia. Jadi kami masuk kamar hanya modal koper dan apa Pak KTP ya Pak ya? KTP nggak ada semua. Nggak ada semua ya. Jadi semua perhiasan, uang, koin sekecil 50 perak pun ditarik panitia. Jadi kalau ada uang yang menghubungi kami itu lewat panitia. Hari pertama kami masih diberi seminar ya Pak, semacam seminar itu. Hari kedua kami disuruh pakai baju batik. Memang waktu itu kami disarankan bawa baju batik. Kami suruh berdandan yang cantik dan ganteng, bawa payung. Terus dikalungi keplek gitu. Terus KTP kami dibagikan lagi, ditaruh di dalam keplek. Terus di luar itu sudah disiapkan mobil-mobil kami, kira mobil bagus. Ternyata angkot Pak, angkot banyak. Satu angkot itu isinya 5 orang. Nah, kita itu ternyata mau dibawa ke suatu tempat. Di situ kita harus cari berapa kartu nama Pak Samsul? 50 kartu nama. Pulang harus membawa uang 1 juta tiap kelompok, dan kami harus cari makan siang sendiri. 2 juta. 2 juta ya. Jadi waktu itu pikiran saya, oh kita akan dikumpulkan di mall itu ya Pak ya, udah didandani lalu kan. Ternyata di pasar Pak, Masya Allah saya tuh, kok di pasar? Terus aku kan betul-betul apa? Produk saya jalan-jalan aku tempat di pasar. Jadi seharian itu kita keliling pasar, mencoba menjual produk kita. Di situ kita merasakan Pak, gini ya, ternyata kalau bangkrut, nggak punya apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, dan nggak dianggap oleh siapa-siapa. Teman-teman tuh sudah pada nangis Pak, saya lebih nangis lagi, saya habis merasakan kehilangan. Jadi saya berpikir, kemana longsor, sampai di pinggir pasar itu jam 12:30 saya belum makan. Saya mau apa ini? Sampai kelompok saya itu ada tulisan sepatu Yongki itu kan terkenal Pak. Itu sudah penilai terus gimana saya orang yang saya percaya karena aku dulu nek aku kisah dua Yongki ya gimana orang mau produk nggak apa-apa terus gimana Pak kita makan dulu jual apa jual tayang kita bisa tas. Saya masih bawa tas nggak ada isinya tas Pak. Saya tawarkan keliling pasar tas harga 300.000, ternyata cuma laku 50.000. Saya berdua makan sama Pak, siapa sih namanya itu pengusaha sepatu itu. Dari situ akhirnya saya paham bahwa kalau kita nggak punya apa-apa, bangkrut, nggak kenal siapa-siapa, begitu sulitnya orang percaya sama kita untuk menjual suatu produk itu di situ sulit sekali. 3 hari itu banyaknya Pak Samsul
bisnis yang harganya ternyata luar biasa mahalnya. Tapi alhamdulillah karena saya dapat gratis selama 6 bulan itu saya didampingi. Dari situ saya paham betul bahwa suatu usaha itu harus punya visi misi. Administrasi harus bagus seperti Pak Eko bilang tadi, manajemennya harus tertata, produk tahu kemana kita harus memasarkannya. Dari situ itu kenapa saya ingin bergabung dengan Bos Toko dan kenapa saya tertarik karena didampingi dari Pak. Ini saya belum mulai Pak, baru kemarin ikut di Telkom dan baru didampingi oleh adik-adik kemarin. Jadi saya harapan saya juga besar di Bos Toko ini, moga-moga bisa membantu dan alhamdulillah usaha saya mulai berkembang lagi, sudah mulai banyak pesanan dan orang yang menghargai seni percaya meskipun itu mahal tapi orang mulai tertarik. Ya moga-moga besar harapan saya dari Telkom ini nanti bisa memfasilitasi kami untuk lebih maju lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Murni, Bu Indri, mohon maaf. Ya, tadi sharing dari Bu Indri ya. Jadi sebenarnya Bu Indri ini sudah punya modal, kreativitasnya ini luar biasa ya. Bisa melukis, bisa memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi berguna. Nah ini sekarang trennya seperti itu ya Mbak Nasya ya, trennya seperti itu sebenarnya. Nah tinggal apalagi kalau sudah di luar negeri diminati, banyak peminat kan ya di Indonesia, di kota-kota besar. Nah sekarang Ibu sudah online juga nggak ya? Nah nanti Bapak tidak salah dan tidak rugi lah bergabung dengan kita ini. Nanti ya sebenarnya Bos Toko hanya sebagian kecil untuk memanage usaha kita, tetapi bagaimana nanti harus pemasaran itu masih banyak yang harus kita pelajarin sebenarnya. Dari Ibu belum punya toko online, belum punya web, belum punya ya. Terus dari Pak Samsul tadi udah punya 2 ya. Dari batik ada, sudah dibuatkan kemarin. Belum diedit. Sudah belum dikelola. Ya intinya itu kan juga harus dipelajari lagi, dikembangkan lagi seperti itu. Nah nanti sambil jalan ya kita berlanjut terus, mana yang akan kita pelajari dulu, yang benar-benar dibutuhkan itu yang mana gitu. Nah ini contoh ya, ini kalau semua mau dari Telkom kan juga menyediakan ini contoh CV Andesit Basarto. Tapi ini yang Bandung ya, yang Sidoarjo agak lambat ini komputernya, internetnya. Nah, nanti contoh seperti ini, Ibu Indri misalnya Ataya handmade ya Bu ya. Nah nanti alamatnya di mana, teleponnya Ibu berapa, gambar produk Ibu, Ataya handmade-nya ini. Nah ini sudah bisa dibaca orang seluruh dunia Bu. Terus nanti dibikinin juga web detailnya seperti itu. Itu contoh-contoh berikutnya Bu. Sebenarnya mau Bos Toko dulu mulainya nggak apa-apa, ini dulu mulainya juga nggak apa-apa seperti itu. Terus email gimana kok nggak bisa? Nah ini nanti kita coba bantu ya nanti. Gmail itu paling gampang, makanya kita pakai itu. Terus Gmail itu punyanya Google kan. Google itu semua kita kalau nyari apapun lah, itu tanya Google itu bisa jawab gitu. Jadi seperti itu nanti kita yang ada kendala-kendala kita coba bantu.
Baik, berliuran 3 ya, kita selingin lagi karena waktu kita kan juga ini terbatas ya. Nah, kita yang penting rutin, nggak usah lama-lama 2 jam, tapi rutin terus-menerus gitu. Jadi ada sharing. Nah, berikutnya mungkin ini sharing dulu terkait bos toko ya. Sebenarnya ada fitur yang sangat menarik, tetapi mungkin Bapak Ibu tahapannya itu belum di situ. Ya. Nah, ini Mbak Nasya, silakan sharing Mbak Nasya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semuanya, bapak-bapak? Ya, tadi luar biasa banget ya cerita-ceritanya dari Pak Eko, dari Bu Ivi, dan dari Bu Syamsul juga. Nanti yang lain ditunggu ya selanjutnya. Oke, di sini saya mau jelasin sedikit tentang kondisi UKM Sidoarjo, dan nanti next slide juga ada pengetahuan-pengetahuan yang cukup baru lah mungkin buat bapak-bapak sekalian. Nah, kita lihat di sini dari hasil survei teman-teman yang berbaju tim merah, menyebutnya apa nih? Tim merah Bos Toko ya. Jadi kita sudah melakukan sedikit survei juga khususnya di Tanggulangin dan UKM-UKM sekitarnya. Itu dari UKM-UKM yang ada sebesar 57% UKM itu tidak ada komputer. Kemudian dari ketersediaan internet 20% belum ada internet. Itu artinya kalau nggak ada internet dia otomatis belum penjualannya atau akses informasi dari internetnya dari Google kayak gitu itu juga masih sedikit kan berarti. Kemudian untuk manajemen toko nih lebih parah lagi nih, masih pada manual semuanya rata-rata UKM di Sidoarjo karena sebesar 92% masih manual. Kemudian untuk sistem penjualan baru 19% yang melakukan penjualan secara online. Nah, di sini ada masalah. Banyak kan ya UKM dan toko-toko, sehingga di era yang seperti ini pasti bisnis tuh berkembangnya dengan sangat cepat karena persaingan global kan. Nah, di sini apa sih solusinya? Manual operation, masih manual? Salah dong pastinya. Nah, makanya di sini kita harus go digital. Nah, apa sih manfaat bos toko? Kita lihat di sini ada 2 peran besar dari pengelola toko dan pemilik toko. Pengelola toko itu bisa jadi pengelola administrasi atau kasirnya atau yang mengontrol toko setiap harinya. Kemudian ada aspek kedua itu dari pemilik toko. Jadi di sini dengan bos toko, fungsinya pengelola toko itu hanya menginput data barang, kemudian tugas-tugas seperti pengelolaan database, perhitungan laba usaha, pembuatan laporan periodik itu bos toko yang lakukan, aplikasi bos toko yang lakukan. Nah, kemudian dari sini outputnya adalah analisis laporan dilakukan oleh pemilik toko. Jadi laporan-laporan yang ada itu dikontrol, dilihat sama pemilik tokonya dan dianalisis. Kira-kira penjualan hari ini berapa sih? Kemudian kenapa bisa turun dari hari sebelumnya? Atau kita bisa melihat bulan ini dari 1 tahun bulan apa sih yang paling besar penjualannya? Dari aspek produk juga bisa dilihat produk mana yang paling memiliki nilai jual paling besar kan kayak gitu. Ini seperti ini. Jadi pengelola toko dan pemilik toko berkolaborasi menghasilkan memperkuat manajemen internal. Manajemen internal itu maksudnya manajemen di dalam toko, administrasi di toko itu dikelola dengan baik sehingga bisa terjadi efisiensi waktu dan efektivitas dari manajemennya. Ada yang ngerti kenapa efisiensi waktu? Mungkin Mbak Ica nih. Kalau di akhir hari biasanya Mbak Ica hitung-hitung pakai kalkulator nggak dengan bos toko? Jadinya gimana, Pak? Pakai komputer itu langsung. Pakai langsung ada efisiensi waktu nggak, Mbak? Berkurang nggak kira-kira waktunya jadi lebih cepat apa jadi lebih lama, Mbak? Lebih cepat sih. Lebih cepat ya, iyalah. Pasti ada efisiensi waktu kan ya di sini. Nah, terus efektif. Ya pasti jadi lebih efektif juga, tepat sasaran kan, nggak ada kesalahan hitung, kalkulator yang kita masih biasanya ada kesalahan tuh jadi sangat minimal kesalahannya. Jika internalnya sudah baik di sini, nah otomatis kita baru bisa berpikir
secara eksternalnya gitu. Ibaratnya kalau pohon ya, kita punya akar sama yang terlihat di luar itu daun sama buah-buahannya kan ya. Nah, kalau akarnya sudah bagus nih di internalnya, itu otomatis juga kita bisa memperbaiki eksternalnya atau yang terlihat di luar. Itu bisa berupa mengelola pelanggan dengan baik dan memperluas pasar. Tadi seperti yang ditekankan oleh Pak Nasrun, bisa melakukan penjualan online juga kan. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi di manajemen internal, karena dengan Bos Toko sudah dikelola semuanya. Nah, baru nanti Telkom juga akan membantu untuk masalah ini. Makanya di sini juga bisa materi klinik UKM. Klinik UKM itu bisa mencakup ini juga, memperluas pasar. Nah, contohnya lagi ya. Oke, kita next dulu. Ini contoh penjualan. Saya ambil dari grosir Tas Pasar Wisata. Ini pelakunya. Jadi Mbak Ica itu dari grosir Tas Pasar Wisata di Tanggulamin. Di sini pada tanggal 5 Februari ya. Itu startnya kalau nggak salah mulai efektif penggunaan tuh awal Februari ya Mbak. Awal Februari digunakan, di sini terlihat grafiknya. Nah, terus pada tanggal 6 Maret misalnya penjualannya itu omsetnya 3,6 juta terlihat di sini. Kita bisa analisis kan, yang mana sih bulan apa atau tanggal berapa yang paling laku, apakah hari Sabtu Minggu atau hari apa. Nah, dari sini juga kita bisa lihat top 10 penjualan berdasarkan kuantitas itu produk B584A itu paling besar kayak gitu. Ini khusus bulan Maret ya, Maret 2014. Jadi bulan Maret sudah berjalan 11 hari ya. Itu D584A itu sudah 15 kuantitas yang terjual seperti itu. Kemudian dari value atau nilai produk-produk TV63 itu paling besar penjualannya. Bisa jadi berupa karena harganya mahal kan ya, dia jadi menghasilkan omset paling besar itu produk yang ini dari selama bulan Maret. Nah, ini juga bisa dilihat nih, kita tinggal pilih tanggalnya kan, mau tanggal berapa. Ini udah pada tahu kan ya semuanya pasti. Cara ngeliat laporan udah tahu kan ya? Kalau belum berarti tugasnya adik-adik. Ntar saya bantu juga. Nah, di sini kita bisa milih mau tanggal berapa sih kita mau cek. Ini bisa dilihat range-nya dari tanggal 13 ini 2013 ya? Iya, saya ngeliatnya dari 2013 sampai 2014. Atau bisa cuma dari hari kemarin sampai hari ini. Bisa dilihat juga omsetnya. Di sini bisa kelihatan profitnya berapa. Kemudian di sini ada grand totalnya selama, terserah nanti pilih waktunya kapan. Bisa ketahuan kan grup produk mana, ini grupnya, ini jenis produknya. Terus ini tanggal lakunya. Ketahuan tanggal 9 Desember 11. Masuk ke klinik UKM. Terlalu cepat atau enggak? Tidak. Klinik UKM nih ada. Yap. Jadi sebenarnya Telkom ada manajer bisnis juga nih di sini loh, namanya Pak siapa Pak? Pak Bambang ya. Di sini kita Telkom menyediakan Indipreneur, terus ada juga kalau ini lagi diusahakan ya modal usaha, karena kita juga lagi kerja sama-sama Bank Jatim ya Pak. Kemarin sudah ada kumpul-kumpul sama Bank Jatim juga. Kemudian kita ada fasilitas training, ruangan BLC, terus nah Bapak Ibu juga bisa ada bisnis tambahan kayak PPOB dan ini speedy waralaba. Jadi kalau mau pasang spot speedy itu bisa dijadikan bisnis juga kan. Nah terus yang terakhir itu klinik UKM. Nah untuk materi pertama gimana nih Pak? Nah ini dulu kita Skip dulu ya. Oke, skip dulu, lanjut ke kembalikan ke Pak Nasrun. Ya baik, terima kasih Mbak Nasya. Itu tadi sedikit ya manfaat Bos Toko yang mungkin karena sibuk operasional belum mengeksplor tadi hal-hal yang sebenarnya ada di Bos Toko itu, gitu. Belum dicoba. Nah ini profitnya berapa Bapak tadi ya? Belum. Tapi belum nyoba ya Pak ya? Nah nanti dicoba Pak. Kalau cuma gini benar nggak sih? Buktikan sendiri Pak. Terus ini tadi penjualan kan sehari-hari tanggal 5, 7 gitu kan ini.
nanti yang paling laris itu di hari-hari apa jadi kelihatan, pas weekend atau justru bukan pas weekend gitu. Terus sama tadi produknya yang paling laku mana, yang paling menghasilkan rupiah yang paling banyak mana, kan begitu. Nah ini kebetulan kalau di pasar wisata produk itu ada kodenya ya, tidak langsung nama tas apa gitu, tapi dikodein. Nah ini seperti ini. Nah nanti Bapak ya, itu juga bisa nanti batik apa yang paling laku nih. Kalau kita tahu, oh batik model ini yang paling laris, berarti produksi batik ini saya yang harus tambahin, misalnya begitu. Oh ini yang nggak laku nih, yang saya kurangin, misalnya begitu, Pak. Dan ini kalau punya lebih dari satu toko, itu juga bisa. Jadi ini semua, toko mana yang paling laris? Oh produk ini laris di toko ini, di sini nggak begitu. Oh ditukar saja, barangnya ini ditaruh di toko yang sana, yang ini taruh ke sini, seperti itu. Oke. Nah sebenarnya ya tadi ada beberapa ya, bagaimana membuat toko rame seperti itu kita ada juga sebenarnya. Nah, ini contoh-contoh ya, misalnya punya toko kuliner, tokonya ini biar banyak orang nongkrong di toko kita, bagaimana? Ini nanti ada, kita punya solusi juga sebenarnya. Apakah kita dikasih WiFi di situ? Terus misalnya kita punya toko nih, sama-sama jaga toko kan? Kalau kita ada bisnis tambahan lagi, kenapa tidak? Seperti itu. Misalnya jualan kartu SPIN card atau untuk pembayaran, terima pembayaran PPOB seperti itu. Nah ini juga bisa. Telkom juga ada seperti itu. Terus CBC itu juga internal kita, Telkom itu sampai plafon 50 juta. Samping itu nanti kita juga kerjasama lah, entah dengan Bank Jatim, Bank UMKM. Kalau Bank UMKM itu nggak pakai jaminan apapun itu, sampai ada yang seperti itu. Bank Jatim sepertinya juga ada, tapi kalau batas masih rendah ya. Nah itu seperti itu. Baik, berikutnya masih ada lagi tren-tren. Ya kita masih seputar teknologi lah, karena ini kompetensi kita. Nanti kalau di luar kompetensi kita ajak teman-teman pakar yang lain. Silakan berikutnya ada yang mau sharing lagi. Siapa dulu? Yang jauh dulu dari Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi, saya dari Mojokerto. Saya punya usaha di bidang kuliner. Saya punya toko kue Indonesia namanya Virgo Handmade. Jujur kemarin kalau untuk pos toko ini kami belum terapkan karena kami baru sekali saja ketemu Mbak Nasya. Mungkin karena letaknya kami di Mojokerto, jadi kami sungkan kalau balik minta Mbak Nasya mau datang, begitu kami agak sungkan. Cuma kami terima kasih karena kami diajak juga oleh Telkom untuk bergabung di awal di pos toko ini, bagi kami sangat membantu. Karena walaupun kami belum menerapkan, tapi karena kami mungkin sudah mendengar cerita banyak dari Mbak Nasya, apa keuntungannya dari pos toko ini. Saya merasa bahwa, nah ini yang kita cari. Kemarin saya cerita ke Mbak Nasya bahwa saya sudah capek dengan sistem-sistem programmer begitu yang ditawarkan, karena saya ditipu banyak. Ada 2 kali saya ditipu karena saya butuh sistem untuk yang ada di toko. Itu 2 kali saya dapat ditipu ini. Kemudian kalau memang dari Pak siapa tadi yang dari batik, kemudian kulit
jadi cerita bangkrut. Di tahun 2009 saya mulainya malah dari minus lagi. Jadi saya sudah mulai bisnis ini di tahun 2003. 2009 saya bukan bangkrutan, mulai minus banget gitu kan. Ya utang berarti ya. Karena memang ada ujian yang benar-benar ini ya, papa saya tiba-tiba sakit jadi koma sampai hari ini belum sadar gitu. Nah dari situ saya tetap mulai jalan terus, mulai bangkit, ketemu dengan bisnis coach. Saya kalau mungkin Bu Indri dapat free, saya nekat Pak. Saya membayar yang memang 1 bulan kita harus membayar fee-nya saja 10 juta. Kita hanya ketemu 2 kali. Kita jalani demi kita ingin bangkit lagi ya gitu. Tapi yang kita rasakan ketika kita pakai bisnis coach, memang semuanya sulitnya itu di SDM. Kita paling sulit untuk mencari SDM, terutama untuk yang administratif. Tidak mudah mencari orang yang bisa filing data dengan baik, mau input data dengan rutin, itu tidak gampang bagi kami. Nah, kemarin ketika kita dapat 2 orang yang memang mengerti komputer, kemudian mengerti mereka secara administrasi, mereka pintar ya. Kita bersyukur karena ketemu juga dengan Mbak Nasya. Ini kita ditawarin bos toko. Kita ikut bisnis coach walaupun kita sudah membayar mahal, begitu kita nggak bisa berkembang. Bahkan kita ditipu beberapa kali oleh kasir. Memang kalau kita sebagai owner, saya lebih ke arah memikirkan bagaimana ini mau dibawa kemana bisnisnya. Nah, kesulitan memang ketika ada bos toko ini kan, jadi istilahnya kita bisa gampang kontrol kasir begitu. Karena saya ditipu kasir berkali-kali. Jadi saya ikut bisnis coach ini 1 tahun. Jadi saya sudah membayar 120 juta. Saya tidak bisa berkembang karena kita harus kondisinya harus berada mendidik di kasir. Kasir ini selalu bohong terus. Jadi akhirnya saya memutuskan ya memang harus mencari orang yang mengerti administrasi. Dan akhirnya kalau sekarang harus mencari sistem program untuk manajemen toko. Selain mahal, kedua kami takut dibohongi lagi. Nah kemarin dengan adanya bos toko ini, mudah-mudahan bisa membantu kami untuk lebih berkembang lagi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Klis ya. Ibu Santi dari Bilko Handmade. Jadi kue Indonesia, kue tradisional gitu ya, Bu. Jajanan pasar gitu, istilahnya kayak gitu ya. Dan karena sudah sejak Timur itu kenal semua ya, Bu. Sampai ke Amerika katanya. Kami pernah ya, kalau saya kue khas di tempat saya itu getuk. Kami beberapa kali dipercaya untuk menyiapkan kue Indonesia untuk pengusaha se-Asia Tenggara ketika ada acara. Kemudian ada beberapa kali kue kami juga dibawa. Kemarin ada investor yang ingin kita buka di Australia sebetulnya. Cuma memang kita masih memikirkan akarnya ini harus dikuatin dulu. Jadi kemarin kami cukup dikenal karena kemarin habis ini dapat penghargaan untuk Kartini Award dari SPH Surabaya. Terima kasih. Ya, baik. Kita atur ya. Jadi banyak ya sharingnya ya, dan bermanfaat kok enggak ini bapak-bapak ibu-ibu. Kita kenal dengan Bu Santi yang bisnisnya sudah begitu besar ya sebenarnya ya. Ya, tadi terkait sharing Bu Santi dan Bu Indri tadi ya. Ya, memang benar kalau mau cepat tumbuh gitu ya, usaha itu sebaiknya ada mentor. Katanya begitu kan, sebaiknya ada mentor. Mentor yang paling gampang ya, kalau punya uang itu pakai business coach. Itu banyak di luar sana.
konsultan baik yang dari luar maupun dari dalam itu banyak. Ya tadi cuman mahal. Sebulan bisa 10 juta, 15 juta. Tapi yang kelas rendah juga ada sebenarnya. Tetapi ya tadi kalau kita sebagai UKM masih levelnya UKM, ya dengan cara seperti ini aja sebenarnya. Cara seperti ini dan silakan ikut komunitas bisnis di manapun berada yang paling menarik, paling apa istilahnya, saya cocoknya di sini nih, silakan itu. Dan itu banyak kan, yang offline maupun yang online. Nah ini yang online ini yang bapak-bapak, ibu-ibu jarang mengikuti ya, karena tanda kutip gaptek tadi Bu. Nanti itu kalau mau belajar modal ini top, mau berbasis BlackBerry, terus di dalamnya itu kita aktifkan Twitter kita, Facebook kita, mbak-mbaknya yang masih muda itu tolong dioptimalkan. Ini sangat powerful, belajar dari sini itu udah ngalahin kuliah seperti itu sebenarnya. Ya karena tadi kita tertinggal di bidang teknologi itu aja sebenarnya. Jualan lewat Twitter bagaimana, lewat BB bagaimana, lewat Facebook bagaimana, itu ada caranya semua. Dan gampang dipelajarinya. Modal gini aja. Ini dimanfaatkan tidak cuma untuk curhat, ini foto gitu aja sebenarnya ada itu. Kemudian untuk bos toko ini ya, tim kita sebenarnya selalu siap. Tadi Pak siapa lupa lagi, Pak Eko, terus Bu Santi gitu ya. Gak usah segan-segan telepon teman-teman kita, PIC kita gitu ya. Mau malam juga siap. Dan kita secara nasional pun sudah ada kontak center yang 24 jam 7 hari seminggu. Namanya di nomor 500 250, itu bisa nanya di situ. Permasalahannya apa, lokasi di mana, nanti bisa di. Walaupun jauh, kalau tim kita yang ada di Mojokerto belum siap gitu Bu, dari Sidoarjo akan kita hadirkan juga ke sana kayak kemarin itu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Baik, itu berikutnya ada lagi atau yang tadi ibunya sudah belakang. Oh baru belakang. Ya. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya pegawai dari Koperasi SMK Kebetulan dan seringnya selama ini saya manual. Kalau mau tutup akhir tahun juga kita manggil siswa 10 anak gitu buat gitu semua tadi. Memang manual dari dulu. Nah kendalanya di sini memang manajer kita itu sudah saya bilang ini beli komputer Bu, biar nggak manual. Tapi mereka kalau ini kan kita harus beli robotnya ya Pak. Punya robot barang. Sementara kita kan tiap hari kan anak jajannya kan nggak mesti banyak atau sedikit masa harus apa itu apa struktur terus struktur gitu ribet katanya gitu. Terus selama ini kan tiap hari juga kita sih tiap hari manual tahu omsetnya setiap hari kita terus berapa cuma masalah kendalinya lakunya juga nggak tahu, kiranya juga nggak tahu berapa cuma nanti akhir tahun bisa dijumlah nanti berapa hilangnya itu kalau secara manual. Ya demikian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang belum ya memanfaatkan IT teknologi untuk manajemen toko belum ya? Ya silakan nanti kalau memang ini ya biar meringankan operasional dicoba dulu. Iya kalau masalah istilahnya tadi kan anak-anak kan setiap hari jajannya kan itu nggak selalu tuh Pak. Sedikit kita, kan itu kan dimasukkan sedikit masukkan gimana itu Pak?
Justru di situ tadi cerita-cerita dari kalau sedikit gitu Pak Istri. ya, kalau boleh saya kutip bayangan ketika ya ini saya sebut nama, ketika di Alfamart, Iya. di Indomaret, kan toko SMK sini mirip sana ya, Iya. tapi skalanya agak lebih kecil, produknya juga nggak terlalu banyak sebanyak sana gitu. Iya. Mereka juga cuman kadang satu-satuan kan. Tapi kalau istirahat kan rame Pak ya, rame banget. Beda kalau Indomaret kan satu-satu, mereka anak-anak kan rame banget. Jadi kita itu nggak mau langsung itu Iya. ya nyurang anak yang tiket tadi istilahnya Iya. gitu. Nanti efeknya yang tadi kita nggak bisa kontrol mana Iya. yang laku, mana yang hilang, mana yang paling laku, seperti itu nggak ketahuan. Iya, Tapi iya, kalau itu yang nggak tahu. kalau Kita di belakang. kita rutin setiap pembelian dikasih langsung diinputkan, kasih struk seperti itu juga nanti terkontrol semua. Memang di situ kebiasaan lama menjadi kebiasaan, Iya. merubah kebiasaan itu yang susah. Iya, kan anak istirahatnya kan di jam tuh Pak lah. Itu. Ya nanti gini, ini juga ada nanti kita coba bedah ya. Kenapa pas peak season ya, jam istirahat kan banyak orang nih Iya. yang beli. Gimana caranya biar efektif melayaninya ini, tidak banyak antrian, tidak banyak ini. Nah ini nanti masuk ke klinik UKM itu kita coba bedah. Kemarin di Bali Delta Rasa ya, kita diskusi sama Pak Anam itu. Yaitu Bali Delta Rasa itu kode-kode yang ada di Lipo Plaza ya. Itu juga gitu. Ini banyak kalau jam hari Sabtu Minggu peak season kan, itu banyak antrian di kasir itu. Nah ini gimana biar pembeli ini juga nggak merasa kepanjangan antriannya seperti itu. Nah kita coba bedah juga itu. Ya sebenarnya cara kerja kita nanti di klinik UKM itu ya seperti bisnis code sebenarnya. Tetapi kita tidak pungut biaya seperti itu. Kalau di Broadband Learning Center itu prosesnya seperti itu, kayak bisnis code itu. Nah, terutama kita memang untuk kelas UKM dulu. Nah nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah berkembang, sudah punya banyak uang, silakan cari bisnis code, cari mentor, karena udah sanggup bayar kan kita, cari konsultan biar bisnis kita itu berkembangnya sangat cepat dan cepat besar. Itu perlu seperti itu. Baik, itu ini respon dari saya. Silakan ada lagi Kak. Pak, saya mungkin nambahkan aja Pak. Untuk Mbak Iin Pak, ya untuk Mbak Iin yang di SMK itu kelihatannya yang perlu dipertanyakan itu masalah komputer katanya Pak. Iya. Jadi komputernya nggak ada. Nah, itu masalahnya gitu. Oh ya, jadi gini, kami sudah ketemu ya salah satu Pak Guru di situ. Saya udah ngobrol-ngobrol, mungkin nanti akan kita detailkan ya. Saya udah ngobrol sama Pak Nasikan juga. Nanti akan kita detailkan. Jadi boleh kalau mau kredit juga boleh, kalau mau beli second juga boleh. Nanti kita bantu. Kemudian permasalahan yang tadi masalah peak season dan masalah pembelian satuan-satuan kecil itu juga nanti akan kita bantu strateginya. Jadi 100 rupiah itu bisa dibebankan ke customer, bisa juga dibebankan ke si produsen tokonya itu sendiri. Tapi nanti gini Mbak, tolong disampaikan sama Pak manajernya. Kami nanti akan hadir ya, mungkin kalau nggak besok ya lusa, karena hari ini katanya sibuk gitu ya. Kami akan secara dekat gitu ya mensosialisasikan biar kita bisa saling sharing. Saya yakin kalau sudah paham nanti akan mengerti. Kalau komputer kan sebetulnya nggak mahal, cuma 4 juta. Ya Mbak Iin ya, kalau sampaikan gitu aja. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi.
Yang mau sharing? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bumarni dari Balai Rasa Pak. Kami sudah ada pelatihan di Indonesia, tapi sampai saat ini tuh anak-anak tidak mau pakai. Alasannya ada perbedaan harga. Jadi Mbak admin, Mbak kasirnya itu selalu tekor. Itu yang jadi belum maksimal